Halo para sobat TV kuno. Apakah kalian pernah mendengar tentang adanya kisah legenda para ratu gaib yang memiliki ilmu kesaktian yang maha sakti? Konon, di Indonesia ini, ada sekitar 10 ratu gaib yang tersebar di beberapa daerah di Nusantara ini. Dan di dalam video pembahasan kita kali ini, TV kuno akan mengangkat kisah dari para ratu gaib ini. Namun sebelum kita membahasnya, TV kuno dulu juga pernah membahas tentang adanya 7 kerajaan gaib di Indonesia. Bagi sobat yang ingin menontonnya juga, link videonya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai pembahasan ini. Inilah 10 ratu gaib yang memiliki kekuatan sakti mandraguna. Pada urutan pertama, ada sosok perempuan cantik yang dikenal dengan sebutan Nyi Pelet atau Nini Pelet. Nyi Pelet atau Nini Pelet, dalam mitologi Jawa, adalah seorang perempuan cantik yang juga memiliki semacam ilmu kesaktian untuk memikat lawan jenisnya. Konon, ilmu kesaktiannya itu dikenal dengan ilmu pelet, yang sangat kuat sekali. Namun sayangnya, kesaktian yang dimilikinya tersebut tidak membuat dirinya bahagia akibat dirinya merasa kesepian sepanjang masa. Dan pada suatu hari, tidak sengaja dia bertemu dengan seorang pria yang jatuh cinta padanya. Kemudian pria tersebut membuktikan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan ilmu pelet. Hingga akhirnya, Nyi Pelet menyerahkan ilmu peletnya kepada sang pria tersebut. Kisah Nyi Pelet atau Nini Pelet ini sangat erat dikaitkan dengan kekuasaan kerajaan gaibnya yang berpusat di dalam Goa Walet, yang berada di atas Gunung Ciremai, di kota Cirebon. Kemudian yang kedua, ada ratu gaib yang juga tak kalah sakti, dia adalah Nyi Blorong. Ratu gaib selanjutnya, ada sosok yang bernama Nyi Blorong, yang dalam mitologi Jawa, Nyi Blorong digambarkan seperti seorang perempuan cantik berkepala manusia dan bertubuh ular. Perempuan cantik bernama Nyi Blorong ini, konon merupakan panglima terkuat dari Nyi Roro Kidul, yang selalu memakai busana berwarna hijau berajut emas. Dan salah satu tugas dari Nyi Blorong ini adalah menyesatkan para manusia untuk melakukan pesugihan dengan bersekongkol bersamanya, guna untuk menghasilkan kekayaan secara instan. Namun, pesugihan dengan Nyi Blorong ini tentu saja juga harus memakai tumbal nyawa manusia, yang dimana itu adalah tujuan Nyi Blorong ini yang sebenarnya, agar bisa menambah kekuatan prajurit yang ada di kerajaan Pantai Selatan. Kemudian yang ketiga, ada sosok ratu gaib yang bernama Nyi Calon Arang. Sosok berikutnya adalah Nyi Calon Arang. Dalam mitologi Jawa dan Bali, Nyi Calon Arang dikisahkan sebagai janda penguasa ilmu hitam. Konon, Nyi Calon Arang ini gemar merusak hasil panen para petani, dan juga sering menyebabkan datangnya wabah penyakit. Walaupun sebagai janda, Nyi Calon Arang ternyata dikisahkan memiliki seorang anak yang juga sangat cantik. Anaknya itu bernama Dyah Ayu Ratna Manggali. Dan karena kesaktian sang ibu yang sudah sangat tersohor tersebut, akhirnya membuat Dyah Ayu Ratna sulit untuk mendapatkan suami, akibat para lelaki sangat ketakutan dengan ibunya. Karena menyadari masalah yang menimpa putrinya itu, akhirnya langsung membuat dirinya murka, sehingga dia dan pengikutnya menculik para perempuan muda untuk dipersembahkan kepada Dewi Durga, dan akibat ulahnya itulah, sehingga membuat Raja Airlangga turun tangan, dengan bantuan Empu Barada, yang pada akhirnya, Empu Barada mengutus muridnya agar mau menikahi putri dari Nyi Calon Arang, yang akhirnya bisa membuat suasana kembali kondusif. Kemudian yang keempat, ada ratu gaib yang bernama Nyi Gadung Melati. Nyi Gadung Melati, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, dia bertugas sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Sekaligus Nyi Gadung Melati
juga memiliki tugas untuk memelihara kehijauan tanaman yang ada di lereng Gunung Merapi. Dan selain itu, wanita gaib ini juga diyakini sebagai sosok yang menjadi pemimpin para makhluk halus yang berada di kawasan sekitar Gunung Merapi. Konon, bila Nyi Gadung Melati hadir dalam mimpi masyarakat lereng Gunung Merapi, maka hal ini merupakan suatu pertanda bahwa sebentar lagi Gunung Merapi ini akan segera meletus. Yang kelima, sebagai salah satu ratu gaib paling sakti di Indonesia, ada Nyai Lanjarsari. Nyai Lanjarsari, dalam mitologi Jawa disebut sebagai penguasa Laut Utara, yang berpusat di kota Pekalongan. Nama lain dari Nyi Lanjarsari adalah Dewi Lanjar. Dikisahkan bahwa Sungai Slamaran adalah tempat kerajaan Nyai Lanjar berada. Wujudnya sama dengan Nyai Blorong, yakni berbadan setengah manusia dan setengah ular. Bahkan, menurut cerita yang beredar, Dewi Lanjar juga diceritakan memiliki hubungan darah dengan Nyai Roro Kidul, yang dikenal dengan nama Nawang Wulan, dan adiknya bernama Nawangsih. Yang keenam, sebagai salah satu ratu gaib paling sakti di Indonesia, ada Dewi Sri. Dalam mitologi Jawa, Dewi Sri juga kerap disebut sebagai Dewi Kesuburan. Nama lain dari Dewi Sri, dalam agama Hindu adalah Dewi Sri Laksmi, yang konon bertugas memberikan perlindungan pada pertanian serta kelahiran dan kehidupan. Dewi Sri dipercaya sebagai dewi penguasa serta pelindung bawah tanah, serta kesaktiannya konon disebut bisa mengontrol dan mengendalikan pangan di Indonesia. Untuk gambarannya, kecantikan khas Nusantara konon bisa digambarkan melalui sosok seorang Dewi Sri ini, yang konon selalu memegang teratai merah dan padi pada tangannya. Yang ketujuh, ada ratu gaib yang sudah pasti kalian tahu, yakni Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul merupakan ratu gaib yang menguasai laut selatan Pulau Jawa. Menurut salah satu versi cerita, Nyi Roro Kidul adalah jelmaan dari anak Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran, yang melakukan ritual mekso atau mengubah diri menjadi makhluk gaib, dengan cara menceburkan diri ke dalam lautan. Setiap tahunnya, masyarakat nelayan yang berada di sekitar pantai selatan Jawa akan rutin mengadakan acara ritual sedekah laut sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Nyi Roro Kidul, karena dipercaya telah memberikan perlindungan kepada mereka. Dan selain itu, Nyi Roro Kidul juga dikenal sebagai bawahan paling setia dari penguasa kerajaan Laut Kidul, yakni Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian selanjutnya, yang kedelapan, ada Kanjeng Ratu Kidul. Sosok penguasa Laut Selatan yang memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa adalah Kanjeng Ratu Kidul. Masyarakat dari Jawa Barat hingga Bali, banyak yang mempercayai bahwa Kanjeng Ratu Kidul sebagai penguasa ombak di Samudera Hindia. Kerajaannya yang terletak di jantung samudera, dalam mitologi Jawa, sosok Kanjeng Ratu Kidul adalah ciptaan Dewa Kaping Telu. Dan konon, ada legenda yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri dari para raja kerajaan Mataram di zaman dahulu. Dari pantai Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Parangkusumo, dan hingga pantai Parangtritis, konon merupakan wilayah kekuasaan dari Kanjeng Ratu Kidul dalam memimpin para makhluk halus pantai selatan. Yang kesembilan, ada Ratu Gaib Nyi Fatimah Lodaya. Nyi Fatimah Lodaya adalah tokoh legendaris dalam sejarah Sunda. Ada banyak versi cerita yang mengisahkan tentang legenda Nyi Fatimah Lodaya ini. Ada yang mengatakan, sejak kecil Nyi Fatimah Lodaya konon dibesarkan oleh ibu kandungnya seorang diri. Dan seiring bertambah dewasa, dia mengetahui bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Kemudian, oleh Sunan Gunung Jati,
Fatimah diminta untuk berperang melawan Nyi Roro Kidul di pantai selatan Jawa, yang akhirnya kemudian dimenangkan oleh Nyi Fatimah Lodaya. Kemudian, Nyi Fatimah Lodaya berhasil menguasai pantai selatan di kawasan Rawa Onom. Pada versi cerita lain, Nyi Fatimah Lodaya diceritakan sebagai putri Raja Pajajaran yang sangat cantik dan lemah lembut. Akan tetapi, dia memiliki sebuah kutukan yang terus melekat padanya, yakni semua laki-laki yang menikah dengannya akan meninggal. Dan yang terakhir, ada Ratu Gaib yang bernama Dewi Anjani. Ratu Gaib Dewi Anjani adalah salah satu tokoh dalam cerita rakyat suku Sasak yang berada di Pulau Lombok. Dewi Anjani dipercaya sebagai penguasa dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia gaib, yang konon bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Dewi Anjani adalah putri dari Dewi Mas, mantan permaisuri Raja Tuan, yang diusir karena difitnah oleh istri kedua raja. Dewi Anjani lahir bersama saudara kembarnya, Raden Nunaputra, di sebuah gili yang tak berpenghuni. Konon, setelah Dewi Anjani dewasa, kemudian menjadi Ratu Jin yang memiliki senjata panah sakti, dan menguasai Gunung Rinjani beserta makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Saat ini, Dewi Anjani dianggap sebagai ratu sekaligus penguasa, yang menguasai seluruh Gunung Rinjani dan sekitarnya. Nah, itu dia 10 ratu gaib sekaligus menjadi penguasa kerajaan gaib di Indonesia. Selain memiliki ilmu kesaktian, ternyata para ratu gaib ini juga dikenal memiliki wajah yang sangat cantik.